Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Coretan. Setelah berminggu-minggu kita berhenti ya, akhirnya bertemu lagi bersama gua sendiri sebagai host di channel Coretan ini, yang mungkin channel ini membahas tentang cerita Gen Z, semua yang berkaitan dengan Gen Z dan sebagainya. Oke, kita tahu ini kontennya dibuat di akhir 2023, dan pada tahun ini pun mungkin kita banyak kejadian, peristiwa, keluh kesah yang mungkin dapat membuat perubahan hidup kita menjadi lebih baik maupun lebih buruk, betul kan? Tapi untuk memasuki 2024, kita pun masih ada harapan bahwa kita itu bisa menjadi yang lebih baik, khususnya untuk diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, supaya bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara tentunya ya. Tapi itu kan untuk individual. Tapi di 2024 ini yang akan masuk maksudnya, dan kebetulan mendekati resah-resahnya pemilu, panas-panasnya pemilu, di mana kita itu selain memikirkan masa depan nih, bukan masa depan diri kita sendiri nih yang bingung, tapi masa depan bangsa dan negara kita loh. Ntar bakal dipimpin oleh siapa, dipimpin oleh pemimpin yang kayak apa. Jadi kita mau nggak mau generasi Z kan berkaitan pada kemajuan bangsa ini. Jadi mungkin saya secara pribadi memiliki pesan untuk jenengan-jenengan, untuk anda-anda, untuk bapak-bapak ini. Saya berharap di tahun 2024 dan kedepannya semoga kita bisa mendapatkan evolusi maupun revolusi yang lebih baik lagi, karena sangat memprihatinkan khususnya para remaja, karena kita di sini membahas generasi Z. Sangat memprihatinkan banyak remaja-remaja yang membuang-buang waktunya dan membuat mereka itu bukan kacau lagi, tapi sengsara ke depannya dan ada dampak yang negatif bagi bangsa kita tentunya. Jadi apa itu? Contohnya kayak narkoba, terus seks bebas, terus minum-minuman keras, diskotik, pencurian, dan lain-lainnya. Itu bahkan sangat miris, Pak. Anak-anak di bawah umur yang belum punya KTP, bahkan belum sunat nih ya, itu ada aja ya. Kayak misalnya kelakuan kriminalitas yang di luar dugaan. Tapi mungkin semua orang bertanya, emang apa hubungannya? Itu kan diri lu sendiri gitu. Kalau menurut saya nih, ada hubungannya. Karena mungkin pemimpinnya kurang memfokuskan kemajuan pada remaja-remaja, anak-anak di bawah umur untuk memberikan pendidikan. Oke, pendidikan formal, pendidikan akademik dari Menteri Pendidikan itu udah terlaksana dan udah terorganisir ya. Tapi kalau pendidikan karakter nggak ada, Pak. Sulit. Bahkan orang yang ahli di psikologis pun, itu pun untuk mendidik karakter itu perlu membutuhkan waktu yang lebih yang lebih serius lagi gitu tentang mendidik karakter seseorang. Emang karakter itu pada karakter anak-anak kita tuh, khususnya generasi Z, itu memang terkenal serba instan, dan saya pun begitu dong. Tapi kan tidak menutup kemungkinan kalau kita itu bisa berubah, bisa merubah mindset kita untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat, walaupun itu tidak untuk bangsa dan negaranya secara spesifik, tapi setidaknya dia telah menjadi orang yang baik, orang yang bermanfaat untuk dirinya sendiri. Benar nggak sih? Iya. Jadi di pembahasan kali ini gua tuh kadang mikir, kira-kira semua bapak-bapak ini kayak kaum lemah kayak saya, kayak teman-teman saya ya, orang-orang tongkrongan lah yang biasanya membahas nabi aja.
Biasanya bahas agama, membahas sekolah, membahas apapun itu kira-kira pas diskusi itu kan bisa nggak sih kalau pemimpin kita antar kelak itu akan menjadi pemimpin yang baik yang bisa mendidik karakter. Dan saya pun berharap begitu karena seiring berkembangnya teknologi dan berkembangnya zaman pasti kan banyak perubahan tuh ya, baik dari satu titik ke satu titik lain itu kan ada dampak-dampak negatif dan positifnya. Dan sedangkan kita pun nggak kerasa kalau kita itu masih dijajah lagi. Oke, kita merdeka secara konstitusional, tapi untuk merdeka secara berpikir dan karakter mungkin belum. Maka dari itu saya membuat channel ini. Soalnya kayak pengen mengutarakan hati saya nih, isi hati saya. Kira-kira begitu. Dan mungkin Pak kedepannya Bapak ini kata-kata saya mohon maaf tanpa kiasan karena jujur itu lebih baik kan? Ya nggak? Tapi di Indonesia saya jujur kurang dihargai daripada nilai dan materi. Skip. Jadi gini, kita berharap untuk bapak-bapak kedepannya semoga bisa memimpin kami menjadi yang lebih baik lagi. Kalau misalnya dari kami itu terbukti bahwa Indonesia itu termasuk negara yang santai, tapi di sini santai itu harus harus digarisbawahi, negara tersantai tapi pasti harusnya gitu dong. Gak mungkin tersantai aja, santai-santai terus kita sukses, gak ada. Maka dari itu ya siapa lagi, kita bukan menghambakan kepada manusia, tapi kita mempercayai salah satu pemimpin itu untuk memimpin kita supaya menggapai cita-cita tertinggi negara kita, khususnya untuk memajukan pendidikan rakyat-rakyatnya, untuk memajukan pemikiran semua kaum-kaum, khususnya kaum-kaum anak muda kan, gitu nggak sih? Jadi kita banyak ngomong, banyak bertindak, banyak berpikir, itu semua berpikir tuh positif, paling tidak mengubah dirinya sendiri menjadi yang lebih baik. Dan Pak, saya minta tolong, kalau misalnya hutan-hutan di Indonesia itu kan, hutan kan adalah ciri khas dari Indonesia ya. Saya minta tolong dong, kalau misalnya entar dari bapak-bapak telah menjadi pemimpin kami, saya minta tolong Pak, tolong kelestarian hutan kita tuh dijaga lebih baik. Karena kelestarian hutan itu apa ya, saya nilai kalau kelestarian hutan itu tidak ada di Indonesia, berarti Indonesia udah hilang dari bumi gitu. Karena adalah kan tanah kita, tanah surga gitu gak sih? Ya gitulah kira-kira. Jadi kita tuh harus memang memang harus berubah, memang harus untuk berpikir yang matang tentang kemajuan bangsa dan negara kita sendiri. Ya akhirnya sih 365 hari 365 ya udah terlampaui kita di tahun yang akan masuk di tahun 2024 ini. Semoga kita bisa bisa menjadi pemuda dan generasi Z yang dibanggakan oleh keluarga, tentunya oleh bangsa dan negara, semoga. Jadi selamat tahun baru 2024, semoga kita bisa revolusi juga menjadi yang lebih baik lagi, menjadi yang lebih tangguh, lebih bijaksana, pokoknya lebih terus untuk kemajuan kita dan untuk kesuksesan bangsa dan negara. Dan saya mohon banget Pak, dipimpin kami ini generasi muda, karena generasi itu sangat diperlukan, betul kan Pak? Dan mungkin ini tanggal berapa? Oh ya, belum lama kan Natal ya kan. Saya itu pendereknya, saya itu pengikutnya Habib Ja'far yang sangat menjunjung tinggi toleransi. Oke, ini pembahasannya agak berpindah dikit tentang toleransi. Selamat Natal untuk teman-teman, untuk semua kaum yang merayakan hari Natal. Saya turut toleransi. Oke, mungkin pembahasannya cukup sekian ya, karena capek juga sih ngomong lama-lama dan bingung juga berpikir kan. Mungkin pembahasan cukup sekian. Kalau ada hikmahnya tolong diambil, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Terus harus diingat lagi teman-teman, kalau
saya, Ana ini masih butuh bimbingan dari teman-teman juga. Kalau ada apa-apa yang kurang menarik atau pengen dibahas, tolong komen ya guys. Komen dengan positif dong. Komen kritik terserah, penting yang positif. Jangan menghujat. Menghujat itu bahaya guys. Pokoknya kita harus komen yang baik-baik. Terus jangan lupa like, subscribe channel ini juga. Karena gerak gratis dong. Apalagi pokoknya itu dah. Gue pesan buat lu pada generasi Z harus menjadi generasi yang bisa membanggakan bangsa dan negara. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coretan.